Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kehadiran pembelajaran hari ini silahkan untuk mengakses link Google Form yang sudah saya share di grup WA untuk melakukan presensi. Nah, kita sebelum melakukan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, kita sedikit memberikan evaluasi di pertemuan sebelumnya. Saya sudah memberikan tugas 10 soal pilihan ganda, tapi ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan. Di kelas 11 ini ada 3 siswa yang tidak mengerjakan, dan banyak sekali yang masih di bawah KKM, padahal sudah melaksanakan 2 kali remedi, namun tidak memberikan hasil yang maksimal. Jadi mohon disimak pembelajaran hari ini dan dikerjakan tugas-tugas yang saya berikan, karena pembelajaran ini tidak hanya sekedar untuk PPL saya, karena pembelajaran hari ini juga disaksikan oleh guru mapel, yaitu Bu Ria, sebagai penilaian sikap dan penilaian tugas kalian. Jadi mohon untuk kerjasama dan juga keaktifan kalian untuk mengerjakan tugas. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai perawatan badan dengan menggunakan lulur dan juga body mask. Untuk mengingat kembali pembelajaran perawatan tradisional yang kita pelajari kemarin, kita mengingat kembali mengenai massage. Itu adalah suatu tindakan atau perawatan yang dilakukan dengan menggunakan telapak tangan dan juga jari-jari tangan, dengan atau tanpa menggunakan tekanan. Nah, tujuan dari massage itu yaitu untuk merelaksasi, untuk melemaskan otot-otot yang tegang, dan juga bermanfaat untuk selain untuk memberikan relaksasi dan juga melemaskan otot-otot, ini juga bermanfaat sebagai kecantikan dan sebagai perawatan untuk merawat kulit, seperti itu. Jadi pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai lulur dan juga body mask. Nah, lulur dan body mask ini adalah serangkaian perawatan yang dilakukan dalam melaksanakan perawatan badan. Setelah itu ada juga pelaksanaan massage. Nah, pelaksanaan massage ini yang saya akan terangkan hari ini yaitu pelaksanaan Japanese massage. Nah, nanti juga saya akan menerangkan mengenai pelaksanaan lulur. Lulur itu apa, manfaat, dan juga prosedur pelaksanaannya. Nah, kita masuk juga yaitu pada body mask. Body mask itu dilaksanakan pada saat apa, dan juga pelaksanaannya itu di bagian tubuh mana saja, kita akan membahas hari ini. Pembelajaran hari ini sangat berguna selain untuk dilakukan sebagai perawatan badan di klinik ataupun di salon. Pembelajaran hari ini akan berguna bagi kita yang melakukan perawatan di rumah, yaitu misal kita melaksanakan lulur dan juga body mask di rumah, karena perawatan itu bisa dilaksanakan di rumah juga tanpa harus pergi ke salon ataupun klinik kecantikan. Pembelajaran hari ini yaitu kita mengingat kembali mengenai prosedur pelaksanaan body massage tradisional. Nah, yang pertama yaitu ada persiapan pribadi, persiapan area kerja, persiapan alat dan kosmetik, dan juga persiapan klien. Nah, untuk persiapan ini nanti akan saya jelaskan bagaimana prosedurnya ataupun pelaksanaannya. Yaitu selanjutnya ada analisa kontraindikasi. Yang ketiga, klien dipersilahkan ke facial bath. Keempat, pembersihan. Kelima, massage. Keenam, lulur. Ketujuh, body mask. Dan ke-8, pembersihan pada tahap terakhir. Nah, untuk persiapan,
saya akan jelaskan kembali, yaitu persiapan pribadi. Persiapan pribadi ini kita menggunakan seragam untuk pelaksanaan facial ataupun pelaksanaan perawatan ya. Kita menggunakan pakaian itu dan juga menggunakan sepatu yang nyaman, mengenakan masker, dan juga bagi yang rambutnya panjang dicepol rapi, bisa juga dipermanis dengan menggunakan bunga di cepolnya. Untuk persiapan area kerja meliputi persiapan facial bed, penataan spray, selimut, handuk, dan juga mengecek kebersihan area kerja dan yang lainnya. Selanjutnya pada persiapan kosmetik dan bahan, merupakan persiapan kosmetik apa yang akan digunakan, dan juga seberapa banyak handuk yang akan digunakan, dan juga mengecek fungsi alat. Yang selanjutnya ada persiapan klien. Nah, persiapan klien ini kita menggunakan kamisol yang panjang sampai ke lutut, karena kliennya ini tidak menggunakan pakaian atau pakaiannya dilepas semua, yang tersisa hanyalah menggunakan celana dalam. Makanya kita membutuhkan kamisol yang panjang sampai ke lutut, atau juga bisa menggunakan kimono sebagai penutup dari dada. Nah, rangkaian persiapan ini yang akan digunakan pada tahap perawatan badan tradisional. Nah, untuk masuk pada tahap perawatannya, yaitu pada tahap massage. Pada tahap massage ini kita menggunakan Javanese massage atau Javanese spa. Nah, Javanese spa ini yaitu perawatan yang berasal dari Provinsi Jawa. Pada dasarnya gerakannya menggunakan kombinasi 5 gerakan dasar. Nah, yang terpenting dalam pelaksanaan Javanese massage yaitu yang pertama, pengurutan bergerak searah jarum jam. Jadi, pengurutannya searah jarum jam, yaitu ke kanan semuanya. Dan yang kedua, tubuh klien ditutup dengan kain. Karena pada tahap pelaksanaannya, klien tidak menggunakan busana, sehingga kita perlu menutupinya dengan menggunakan kain ataupun selimut. Nah, selanjutnya yang ketiga ada posisi pengurut harus dekat dengan klien, karena kita akan mengurut, jadi posisikan tubuh dekat dengan klien. Karena pada massage ini nggak mungkin kan kita jauh-jauh dari klien, karena kita melakukan gerakan-gerakan massage yang butuh penekanan, sehingga kita perlu dekat dengan klien. Nah, yang keempat yaitu arah pengurutan ataupun posisi pengurutan itu tengkurap dan juga telentang. Jadi ada dua posisi. Yang pertama kita menggunakan posisi tengkurap. Nah, selanjutnya sudah selesai pada tahap tengkurap, kita lanjut ke tahap telentang. Nah, yang kelima yaitu pelanggan pria tidak dilakukan pengurutan pada area pantat. Kita menghindari adanya kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka pengurutan pada area pantat ini tidak dilakukan pada klien pria. Nah, kita selanjutnya membahas mengenai gerakan Javanese spa. Gerakan yang digunakan pada Javanese spa itu sebenarnya menggunakan 5 gerakan dasar, namun dikombinasi dan juga diolah sehingga bisa digunakan pada area-area tertentu. Nah, kita mulai membahas pada bagian awal, yaitu yang pertama, kita melakukan stretching. Stretching digunakan sebagai pembuka gerakan, bertujuan untuk melemaskan otot tubuh atau juga sebagai pemanasan. Nah, stretching ini biasanya digunakan pada kaki dan juga punggung, meregangkan otot. Dengan seperti ini caranya, menyilang. Satunya misal tangan kanannya di punggung bagian atas, tangan kanannya di punggung bagian kanan. Nah, selanjutnya yang tangan kiri kita pada bagian pantat yang bagian kiri, menyilang. Itu tujuannya untuk meregangkan otot. Nah, selanjutnya pada area kaki
kita melakukan gerakan sebanyak 10 gerakan. Nah, kita mulai yang pertama yaitu mengoleskan kosmetik dan melakukan beberapa gerakan telapak kaki. Nah, mengoleskan kosmetik ini juga disebut dengan gerakan stretching. Nah, yang kedua, effleurage seluruh kaki, effleurage dari bagian betis sampai dengan paha, effleurage penuh. Selanjutnya yang ketiga, effleurage pada paha, pada bagian lutut ke paha. Terus yang keempat, plum butterfly pada pantat mengusap menyilang. Yang kelima, hacking dan chopping pada paha. Ini adalah gerakan tapotage. Yang keenam adalah effleurage dari lutut ke paha. Yang ketujuh, effleurage pada betis dan kneading. Kneading ini adalah gerakan Petricage. Yang ke-8 adalah friction pada betis dan paha. Friction ini adalah gerakan rotasi kecil, bisa menggunakan ibu jari ataupun telapak tangan. Nah, yang ke-9, stroking pada pergelangan kaki. Pergelangan kaki stroking ini bisa menggunakan telapak tangan dengan mengusap. Yang ke-10 ada effleurage pada seluruh kaki. Effleurage penuh dari betis sampai ke paha. Nah, semua gerakan ini dilakukan masing-masing gerakan 3 kali gerakan. Selanjutnya pada bagian pantat itu kita melaksanakan ada gerakan 6 gerakan. Nah, yang pertama yaitu effleurage pada pantat. Effleurage pada pantat menggunakan telapak tangan. Nah, yang kedua ironing dengan kedua telapak tangan. Yang ketiga ada fasting dengan punggung telapak tangan, menggunakan punggung telapak tangan ini ya. Yang keempat ada hacking dan cupping seluruh pantat. Hacking gerakan seperti ini. Cupping yaitu gerakannya ada rongga di tengah, tangan seperti ini. Yang kelima ada effleurage seluruh pantat. Dan keenam ada thumb stroking pada sekitar tulang ekor. Thumb stroking ini bisa menggunakan jempol jari sesuai dengan namanya thumb stroking. Nah, kita masuk pada area punggung. Nah, area punggung kita pada gerakan yang pertama kita meratakan kosmetik dan effleurage pada seluruh punggung. Meratakan kosmetik atau juga disebut dengan stroking. Meratakannya ke arah atas dan juga melakukan effleurage pada seluruh punggung. Nah, gerakan pada punggung ini dilakukan dengan semua arahnya ke atas dan searah jarum jam. Nah, yang kedua effleurage pectoral lift, sesuai gambar ya gerakannya. Yang ketiga ada vibration atau shaking. 3 area yang dilakukan 3 area pada punggung dengan menggunakan telapak tangan. Nah, yang keempat ada friction plus effleurage. Jadi tangannya seperti ini, jempolnya melakukan friction pada tulang punggung bagian belakang. Nah, untuk yang kelima kneading pada seluruh otot samping. Jadi kneading pada bagian luar punggung pada titik 1, 2, 3, 4 itu yang disilang itu dilakukan kneading. Yang keenam ada criss-cross pada punggung. Yang ketujuh ada hacking dan juga tapping atau tapotage. Yang kedelapan ada palm stroking, yaitu effleurage, sama juga dengan effleurage dengan menggunakan telapak tangan. 9 vibration pada tiap ruas tulang belakang. 10 palm stroking dilanjut effleurage seluruh tubuh. Yang ke-11 stroking down, yaitu mengusap ke arah bawah. Yang ke-12 ada butterfly pada leher. Jadi gerakannya keluar, bisa menggunakan ibu jari pada leher. Yaitu yang ke-13 ada thumb friction. Thumb friction pada leher ini dengan menggunakan ibu jari. Selanjutnya yaitu ada gerakan telentang. Nah, gerakan telentang pada kaki ini ada 12 gerakan. Yang pertama pemanasan pada kaki. Pemanasan pada kaki ini ada beberapa gerakan, yaitu diantaranya yaitu effleurage,
Patrices pada telapak kaki dan jari-jari kaki, rotasi punggung dan jari-jari kaki, friction pada punggung, selincing pada sisi dalam telapak kaki dan zigzag pada telapak kaki. Gerakan kedua setelah pemanasan yang pertama yaitu kedua effleurette seluruh kaki, meratakan kosmetik dengan penekanan, jadi menggunakan telapak tangan ke arah atas. Yang ketiga, mengusap dari mata kaki ke betis naik punggung kaki, mengusap dari mata kaki ke betis naik punggung kaki dengan menggunakan telapak tangan. Yang ketiga, effleurette pada paha 3 kali, effleurette pada bagian lutut sampai dengan paha dengan menggunakan telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang keempat, kneading pada otot paha bagian dalam. Yang kelima, effleurette pada seluruh kaki, dimulai dari mulai pergelangan kaki sampai juga ke paha. Yang kesembilan, kaki diposisikan dinaikkan, jadi posisinya seperti di gambar. Effleurette pada tulang kering. 10, effleurette betis terus menerus ke bawah, jadi pada bagian betis kita melakukan effleurette ke bawah. 11, effleurette dan vibration. Yang ke-12, effleurette seluruh kaki selama 3 kali, dari pergelangan kaki sampai dengan paha. Nah, kita ketahui bahwa effleurette ini adalah gerakan yang digunakan sebagai pembuka, penutup, dan juga penjeda pada setiap gerakan massage. Makanya pada setiap pelaksanaan gerakan massage itu pasti ada selalu effleurette, karena sebagai pembuka, penjeda, dan juga penutup gerakan masuk bagian dada. Nah, pada bagian dada kita melakukan 3 gerakan massage, yaitu ada effleurette, patrices, dan juga friction. Nah, 3 gerakan ini dikombinasikan menjadi gerakan pada area dada. Umumnya digunakan dengan menggunakan telapak tangan pada pelaksanaannya. Nah, untuk bagian perut kita melakukan gerakan memutar dengan kedua tangan. Selanjutnya ada gerakan effleurette 1 tangan dan juga pijat usus. Pijat usus ini dengan cara menekan pada titik-titik di bagian perut. Yang selanjutnya ada area tangan. Nah, pada area tangan ini ada 15 macam gerakan yang dilakukan. Yang pertama, effleurette seluruh lengan. Kedua, tensa scialata, yaitu 1 tangan memegang pada bagian bahu, 1 tangannya lagi melakukan effleurette. Yang ketiga, effleurette pada lengan atas, hanya bagian lengan atas, jadi bagian sini. Selanjutnya ada kneading pada sisi lengan dalam. Yang kelima ada hacking dan cupping atau mencincang, atau juga disebut dengan tapotage. Yang keenam, effleurette lengan atas. Yang ketujuh, friction circle pada poplite lengan. Pada poplite lengan itu di sikut lengan dilakukan friction circle. Friction lebih lebar, bisa menggunakan ibu jari. Yang ke-8 yaitu effleurette pada lengan bawah. 9, friction circle pada lengan bawah, bisa menggunakan jempol jari. Yang ke-10, friction circle pada pergelangan tangan. Kita gunakan juga ibu jari di pergelangan tangan seperti ini. Yang ke-11 ada friction circle pada punggung tangan. Jadi gerakannya dari sini ke atas, balik lagi, melakukan friction. Yang ke-12 ada effleurette menyilang pada punggung tangan. Ke-13 effleurette pada telapak tangan, lalu gerakan zigzag. Ke-14 friction circle pada tiap ruas jari. Friction ini seperti ini, melakukan friction, setiap jari di friction dari jempol sampai juga dengan jari manis dilakukan friction. 15
dengan melakukan pemanasan pada tangan. Nah, melakukan ke depan, ke belakang, ke samping. Nah, setelah itu juga bisa memutar ke arah kanan, kiri selama 3 kali gerakan. Nah, itu adalah serangkaian gerakan yang dilakukan pada Javanese massage. Nah, pada pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai video pelaksanaan Javanese massage. Mari nanti kita amati bersama-sama untuk melakukan gerakan massage Javanese ini. Selanjutnya kita masuk pada perawatan badan dengan menggunakan lulur atau lulur badan. Nah, kegiatan melulur badan adalah suatu kegiatan perawatan badan mingguan dengan menggunakan kosmetik lulur yang berasal dari rempah ataupun bahan-bahan yang bersifat alami. Penggunaannya dilakukan dengan menggosok secara lembut pada kulit. Nah, jadi lulur ini biasanya kosmetiknya berupa lulur ataupun scrub yang bisa kita jumpai dimanapun itu. Banyak merek dari bahan lokal yang biasanya digunakan untuk lulur badan ini. Biasanya ada butiran-butiran scrub yang bertujuan untuk mengangkat sel kulit mati. Nah, pelaksanaan lulur ini kita menggosoknya secara lembut sehingga tidak terjadi iritasi pada saat kita melakukan lulur badan. Nah, untuk manfaat-manfaat dari lulur badan ini kita bisa mendapatkan yang pertama, menghaluskan kulit, mengangkat sel kulit mati. Nah, mengangkat sel kulit mati yang sudah saya jelaskan tadi yaitu berasal dari butiran scrub yang termasuknya halus, tidak terlalu kasar, sehingga bisa mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di kulit. Yang ketiga, mencerahkan kulit. Nah, mencerahkan kulit ini karena ada beberapa produk yang bersifat untuk mencerahkan kulit. Kandungannya mampu mencerahkan kulit sehingga kita bisa mendapatkan manfaatnya, yaitu kulit kita menjadi lebih cerah. Yang keempat, relaksasi. Biasanya relaksasi ini berasal dari aroma-aroma lulur tersebut. Biasanya beberapa jenis lulur memiliki aroma yang sangat wangi dan juga lembut sehingga menenangkan pikiran dan juga merelaksasi tubuh. Yang kelima, mencegah penuaan dini. Yang keenam, membersihkan pori-pori kulit. Nah, lulur ini biasanya bertujuan untuk lulur ini biasanya digunakan sebagai pembersihan kulit sehingga pori-pori dari kulit ini akan bersih. Nah, yang terpenting pada saat melakukan lulur badan yaitu yang pertama, gunakan lulur sesuai dengan kebutuhan kulit atau sesuai dengan jenis kulit. Misal jenis kulitnya ingin dicerahkan, maka gunakan lulur yang bersifat atau dari bahan yang bisa mencerahkan kulit. Misalnya kulitnya sensitif, jadi jangan gunakan lulur yang memiliki scrub ataupun butiran scrub yang terlalu kasar karena bisa melukai kulit. Nah, masuk pada yang kedua, jika kulit sensitif gunakan lulur dengan tekstur yang lebih halus sehingga tidak menyakiti kulit dan tidak mengiritasi kulit. Yang ketiga, lulur bukan perawatan yang dilakukan setiap hari. Nah, tadi kan saya bilang lulur itu bukan perawatan yang hanya bersifat di klinik, bisa digunakan di rumah. Namun, penggunaan lulur ini tidak dilakukan secara terus-menerus atau dilakukan setiap hari. Karena lulur itu merupakan perawatan berkala atau perawatan yang dilakukan misalnya seminggu sekali ataupun sebulan 2 kali. Nah, jadi penggunaannya tidak dilakukan secara terus-menerus karena kulit itu setiap 28 hari sekali melakukan regenerasi kulit. Kalau kita melaksanakan lulur setiap hari, maka itu akan sebenarnya membersihkan, namun sel-sel kulit mati yang dikeluarkan
kelupas itu terlalu banyak sehingga akan mengiritasi kulit dan juga akan membuat kulit semakin menipis. Nah, yang keempat, jika ingin membuat lulur sendiri, gunakan bahan sesuai dengan kebutuhan kulit agar mendapat manfaatnya. Nah, lulur ini bisa didapat dari, misal kita menggunakan susu ataupun madu. Nah, butiran scrubnya bisa menggunakan gula sebagai pengangkat sel kulit matinya. Itu ya. Nah, untuk perawatan body mask, perawatan body mask ini atau masker badan ini adalah perawatan badan yang bertujuan untuk merawat dan menutrisi kulit dengan menggunakan masker dari bahan-bahan alami seperti rempah yang dioleskan ke badan dan diserap oleh kulit dengan waktu yang ditentukan. Nah, body mask ini adalah perawatan dengan mengoleskan masker. Nah, maskernya biasanya memiliki kandungan yang mampu diserap oleh kulit, karena masker itu pengolesannya bentuknya yang pertama cair sehingga membutuhkan waktu untuk diserap, ataupun biasanya kita menunggu sampai kering, dan juga bisa menggunakan waktu yang bisa ditentukan. Manfaat dari body mask atau masker badan ini diantaranya menutrisi dan merawat kulit, mengencangkan kulit, karena pada saat pengolesan masker itu, pada saat didiamkan, kulit akan merasa kencang pada saat masker itu telah mulai kering. Jadi kulit tertarik sehingga mampu mengencangkan kulit. Yang ketiga ada mencerahkan kulit. Yang keempat ada memberikan relaksasi, karena pada saat pengolesan masker itu biasanya terasa dingin sehingga memberikan relaksasi pada kulit, dan penggunaan masker itu membutuhkan waktu untuk menunggu sehingga aroma dan juga aroma dari bahan-bahannya itu membuat relaksasi di kulit dan juga di pikiran. Selanjutnya ada prosedur pelaksanaan body mask. Nah, prosedur pelaksanaan body mask ini diantaranya yang pertama ada pengolesan yang dilakukan Yang pertama yaitu pengolesan. Nah, pengolesan ini dilakukan pada area kaki, punggung, dada, dan juga tangan. Nah, ini adalah urutan. Yang pertama, kita melakukan masker itu pada bagian kaki. Misal pada tahap pelaksanaan scrub itu kan posisinya pertama pasti tengkurup ataupun tengkurup. Setelah tengkurup pasti selalu telentang. Nah, sehingga pada proses body mask ini posisi kliennya telentang, sehingga yang pertama kaki diangkat dan dioleskan ke seluruh kaki pada paha dan juga semua kaki dan juga pergelangan dan ataupun kaki sampai dengan jari-jari kaki, punggung-punggung kaki semua diolesi. Setelah itu pada area punggung. Nah, posisikan klien untuk duduk sehingga kita bisa mengolesi pada area punggungnya. Setelah itu, klien ditidurkan masuk pada area dada. Nah, dada ini kalian bisa ditidurkan lagi pada area dada, kita olesi masker. Setelah itu, masuk pada area tangan. Nah, bisa juga pada pelaksanaan body mask ini bisa dilakukan perawatan ataupun proses wrap menggunakan plastik wrap. Di pembelajaran hari ini bisa kita tarik kesimpulan yaitu Javanese massage adalah suatu perawatan yang berasal dari Jawa Tengah yang digunakan dengan menggunakan 5 gerakan dasar yang dikombinasi menjadi gerakan massage untuk memasas area-area yang sudah ditentukan. Nah, area massage ini terdiri dari kaki, paha, pantat, punggung, dada, tangan, dan juga kaki bagian depan. Terus selanjutnya yaitu ada perut. Itu juga ada lulur. Nah,
Lulur ini digunakan untuk tujuan utamanya untuk membersihkan kulit. Nah, pembersihan kulit itu dapat kita dapat karena kita menggunakan lulur yang memiliki scrub halus sehingga mampu mengangkat sel kulit mati dan juga membersihkan kulit. Nah, lulur itu juga Nah, selanjutnya juga yaitu ada body mask. Nah, body mask ini digunakan sebagai tahap akhir dalam pelaksanaan perawatan sebagai penutrisian kulit yang mampu mengencangkan kulit dan juga menutrisi kulit. Nah, prosedur pelaksanaan body mask ini dilakukan dengan arah pengolesan ke atas. Itu pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai perawatan badan dengan menggunakan Javanese massage. Kita akan melakukan pembelajaran melalui meeting Zoom. Kita akan mengamati video pelaksanaan Javanese massage. Sekian pembelajaran hari ini. Jika kalian ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan kontak WA saya dan juga bisa tinggalkan komentar di bawah untuk beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan. Sebelum pertemuan selanjutnya, kalian mengerjakan job sheet perawatan Javanese spa. Tadi kan sudah saya jelaskan beberapa persiapan yang dilakukan, metode pelaksanaannya dan juga teknik pelaksanaan massage. Nah, dibuat job sheet. Setelah itu, setelah pembelajaran hari ini, nanti ada tugas yaitu di Fresh Talk. Kalian akan mengerjakan 10 soal esai dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan mohon untuk dikerjakan dengan semaksimal mungkin dan diharapkan semua mengerjakan dengan baik dan benar dan tepat waktu. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.